Mereka nggak pernah tahu kan rasa dilecehkan itu sakit. Kami korban yang ngerasa bahwa dilecehkan itu sakit, nahan malunya, aibnya. Jadi korban tuh nggak enak gitu kan. Mengawinkan pelaku perkosaan dengan korban tidak bisa dianggap sebagai bagian dari restoratif justice. Dia bahkan merupakan satu tindak pidana yang lain diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sudah menjadi rahasia umum, pelecehan seksual atau tindak asusila kerap terjadi di ruang publik, mulai dari jalanan, tempat keramaian, hingga sarana transportasi umum kerap menjadi ajang tindak susila pelecehan seksual oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Pelecehan seksual terus terjadi di ruang publik, mengintai setiap orang, baik perempuan dan laki-laki. Hasil survei dari Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA, 78% dari 3.000 responden perempuan menyebut pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Jalanan umum dan taman menjadi lokus dominan terjadinya tindak asusila tersebut. Menyusul berikutnya di kawasan pemukiman, transportasi umum, tempat perbelanjaan umum, hingga tempat kerja. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan lokus lainnya, kekerasan seksual di tempat kerja menjadi sebuah fenomena gunung es. Tindak kejahatannya ada terjadi di mana-mana, namun sekilas dari luar tidak nampak. Kekerasan seksual di tempat kerja menjadi sebuah praktik kebejatan yang berlindung di balik tembok tebal yang tak terlihat dan sulit ditembus. Salah satunya dialami oleh ND. Pegawai honorer Kementerian Koperasi dan UMKM ini mengalami kekerasan seksual di kantornya tahun 2019 silam. Namun hingga kini, 3 tahun waktu berjalan, kasusnya tak kunjung kelar. Itu sebabnya keluarga korban menuntut keadilan dan meminta kasus ini dibuka kembali. Kasus kekerasan seksual dialaminya saat digelar rapat di luar kantor di sebuah hotel di Bogor awal Desember 2019. Berawal dari makan malam bersama 4 orang rekan kerja pria di divisinya, berlanjut ke sebuah klub malam, hingga akhirnya dalam kondisi tidak sadar, ia diruda paksa oleh 4 orang rekan kerjanya. Dia diajak ke McD lalu diajak ke bar, ya dicekokin minuman, kondisinya menjadi lemas. Setelah lemas digotong lah sama teman-teman ke mobil, tapi bukan ditempatkan di kamar dia, tetapi di kamar salah satu pejabat di Kemenkop yang kuncinya dititipkan oleh salah satu pelaku. Disitulah peristiwa pemerkosaan yang terjadi. Aksi bejat tersebut akhirnya dilaporkan ke Polres Kota Bogor pada 20 Desember 2019. 7 orang dilaporkan terlibat pemerkosaan terhadap ND. 4 orang diantaranya adalah pelaku pemerkosaan. Namun akhirnya 18 Maret 2020, kasus ini di SP3 oleh Polresta Bogor dengan alasan pencabutan laporan oleh korban. Namun pihak korban tidak merasa telah mencabut laporan. Dari sini pihak keluarga tidak mengetahui adanya SP3 tersebut karena pihak keluarga tidak menerima bukti salinan SP3 ini. Maka dari itu kita menunjuk pengacara untuk melakukan somasi kepada Zaka. Karena setelah pernikahan Zaka ini pelaku ini tidak pernah hadir ke rumah. Sudah ditemui oleh bapak dan kakak korban sebanyak 5 kali. Bahkan bapaknya ini merendahkan diri lah istilahnya dengan mendatangi pelaku tersebut kapan mau main ke rumah. Tapi ternyata tidak ada itikat baik, beda
seperti mereka sebelumnya pas di penjara, mengintervensi keluarga kami dengan mendatangkan baik itu RT-nya, baik itu pihak keluarganya, baik itu kerabat yang di Kemenkopnya. Penyelidikan kasus pemerkosaan ND dihentikan lantaran ada kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Salah satu pelaku, yaitu ZP, dinikahkan dengan ND pada 13 Maret 2020. 5 hari setelah pernikahan, penyidikan perkara pemerkosaan dihentikan. Peristiwa kekerasan seksual yang dialami tahun 2019 silam menyisakan trauma mendalam bagi ND. Perempuan 27 tahun ini sempat mengurung dan menutup diri. Hingga 3 tahun kasus yang menimpa dirinya, ND masih terus mendapatkan pendampingan dan konseling psikologis. Tiga bulan setelah peristiwa pahit menimpa dirinya, ND akhirnya dinikahkan dengan salah satu pelaku pemerkosanya. Namun bahtera rumah tangga yang dibangun atas dasar keterpaksaan itu hanya bertahan seumur jagung. Kini, ND sedang menghadapi gugatan cerai dari ZP, suaminya. Pihak keluarga menyebut selama 3 tahun menikah, ND tidak pernah kumpul dengan ZP suaminya. Suaminya hanya menafkahi selama 10 bulan. Realitas, mendatangi kantor Kemenkop untuk meminta konfirmasi kepada para pelaku, namun pihak instansi tidak memberikan izin. Yang bersangkutan nggak berkenan nih. Gimana ya? Kirain mau sama pejabat di sini nggak? Oh enggak, kita mau coba langsung situ. Kalau sama Pak Wahid, siapa? Satu lagi ya Pak Wahid itu. Kalau untuk urusan ke pelaku saya sih kurang bisa ini nih. Tapi kalau untuk minta statement dari intern kita, oke, kita kondisikan. Iya. Paling langsung ke yang bersangkutan ya. Kita pengennya konfirmasi langsung yang bersangkutan, seperti itu. Realitas juga mendatangi kediaman ZP di Jakarta Barat, namun pihak keluarga enggan berkomentar. Aku nggak jawab ya Mbak ya. Ya aku nggak jawab deh Mbak. Gitu. Sama bapaknya juga nggak bisa wawancara. Papanya pergi beneran. Komnas Perempuan mengkritik keras langkah restoratif justice pada kasus pemerkosaan. Menikahkan korban pelecehan seksual dengan pelaku tidak patut dilakukan, sebab pernikahan tersebut justru bakal makin merugikan korban. Pelakunya mengenali betul inilah celah keterpurukan korban. Kalau keluarganya sudah setuju, ini cara terbaik kita keluar dari aib. Oke? Karena itu korban akan bersetuju untuk itu. Dan itu dianggap sebagai jalan damai, jalur kekeluargaan. Padahal ini tidak tepat sama sekali, karena kita sudah melihat indikasinya adalah untuk impunitas. Indikasinya nanti akan menelantarkan korban kembali. Nanti akan menjadi siklus kekerasan yang lebih kuat. Karena itu mengawinkan pelaku perkosaan dengan korban tidak bisa dianggap sebagai bagian dari restoratif justice. Lembaga Bantuan Hukum APIK yang mendampingi korban menilai Kementerian Koperasi dan UKM menutup mata atas kekerasan seksual yang menimpa pegawainya. Korban dan keluarganya sama-sama pegawai di Kemenkop UKM, begitupun dengan para pelaku pemerkosaan. Namun sayangnya, pihak kementerian pandang bulu menangani kasus perkosaan yang terjadi di lembaganya sendiri. Sebab hingga kini, para pelakunya masih bebas dan terus berdinas di Kementerian Koperasi. ZP, salah satu pelaku yang dinikahkan dengan korban, bahkan diangkat menjadi pegawai tetap di Kemenkop pada 1 Maret 2020. Padahal saat itu penyidikan kasusnya sedang berproses di Polresta Bogor dan ZP sudah berstatus sebagai tersangka. Jadi memang keluarga pelaku ini masif ya, terutama yang 4 pelaku ini sangat masif gitu ya untuk terus-menerus, bahkan juga ada intervensi dari Kemenkop ya.
Nah, sementara mereka kan semua bekerja di Kemenkop ya, baik bapaknya, anaknya maupun yang korban kan. Kakaknya masih PNS, yang anaknya yang jadi korban itu tenaga honorer, bapaknya sendiri waktu itu belum pensiun gitu ya. Begitu kasus pelecehan seksual sesama pegawai Kemenkop kembali mencuat, Kementerian Koperasi membentuk tim independen pada Oktober lalu. Tentu karena ini melibatkan internal daripada Kementerian Koperasi dan UKM, akan sangat bagus bila mana informasi itu didapatkan dari tim independen. Nah, maka tim independen ini dibentuk. Ya. Tim independen diharapkan bisa dengan leluasa mengumpulkan, menggali, memverifikasi informasi-informasi ya, yang sejak tahun 2019 lalu, ya, sehingga nantinya bisa didapatkan informasi yang lengkap, yang akurat, yang terverifikasi, dan nantinya penyelesaiannya menjadi lebih tuntas. Gitu. Hingga akhirnya 28 November lalu, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Duki mengeluarkan keputusan sanksi disiplin berupa pemecatan kepada 2 pelaku pemerkosaan terhadap ND. Keputusan ini diambil setelah berkoordinasi dengan 3 lembaga terkait lainnya. Kami pada prinsipnya tidak mentolerir perilaku kekerasan seksual dalam bentuk apapun di lingkungan kami, dan saya berkomitmen untuk menindak tegas seluruh oknum yang terlibat dalam kasus kekerasan seksual. Dan ini sekarang lebih mudah karena SP3-nya ya, sudah dibuka kembali, itu hasil rakor kami juga dengan Menko Polhukam beberapa waktu lalu. Kami juga telah membentuk majelis kode etik baru yang bersih dari relasi kekerabatan, baik dengan pelaku maupun korban, sebagai tindak lanjut dari pembubaran majelis etik yang telah dibentuk sebelumnya. Kasus perkosaan di Kemenkop UKM ini terus bergulir di ranah publik hingga akhirnya 22 November lalu, Menteri Koordinator Polhukam mengumumkan sikap pemerintah bahwa penghentian penyidikan perkara oleh Polresta Bogor dinyatakan batal dan penyidikannya dilanjutkan. Dilanjutkan proses hukumnya dan dibatalkan SP3-nya. Oleh sebab itu kepada 4 tersangka dan 3 saksi itu supaya terus diproses ke pengadilan. Realitas meminta konfirmasi duduk perkara penghentian penyidikan perkara ini. Kasat Reskrim Polresta Bogor menyebut penghentian perkara saat itu sebagai langkah restoratif justice. Namun sejak kasus perkosaan ini mencuat ke publik, Polresta Bogor menyatakan siap membuka penyidikan kembali. Setelah adanya dibukanya mungkin proses penyidikan kembali dengan jalur yang sudah bisa dilakukan dengan melakukan pra-peradilan misalnya, itu nanti juga kemungkinan besar pasti akan kita proses selanjutnya. Seperti yang sudah mungkin dengan melakukan proses penahanan dan sebagainya, ataupun kita lanjutkan kembali proses tersebut sehingga bisa memberikan kepastian hukum kepada korban dan keluarganya itu, Mbak. Komnas Perempuan mencatat, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di tempat kerja menjadi kasus terbanyak ketiga setelah kekerasan di tempat tinggal dan tempat umum. Bentuk kekerasan terbanyak yang dialami adalah kekerasan seksual, terutama kasus perkosaan. Bukan kali ini saja, instansi pemerintah diguncang skandal kasus kekerasan seksual. Tahun 2014 silam, 5 orang karyawati didera skandal serupa. Pelecehan seksual dilakukan oleh seorang general manager. Dengan memanfaatkan jabatan dan kekuasaannya, bos baru di instansi pemerintah ini melecehkan staf-staf bawahannya. Salah satu penyintas mengaku butuh keberanian khusus untuk mengungkap kasus pelecehan seksual di tempat kerjanya, sebab stereotip miring
selalu saja ada. Saat ini mungkin karena sudah 9 tahun ya, 9 tahun berjalan dari 2013, kami laporan itu 2014, setelah itu kami konseling di 2 lembaga, total konselingnya mungkin lebih dari 10 kali ya. Sudah agak jauh lebih membaik sih dibanding awal-awal. Tapi tetap aja kan pada saat ditanya seperti sekarang saya masih nangis. Karena memang jadi korban tuh nggak gampang Mbak, untuk kita bisa bangkit gitu loh, untuk kita bisa berdiri kembali, kembaliin harga diri gitu, memberikan kepercayaan diri tuh susah gitu kan. Apalagi kalau saat itu juga banyak juga teman kerja yang nggak ngedukung banget. Nah, ada yang malah ngelihat kami tuh kayak mencibir, itu banyak banget. Relasi kuasa di tempatnya bekerja membuat korban tidak berkutik. Instansinya bahkan sempat meminta korban berdamai dengan si pelaku pelecehan seksual. Ketika pada saat kami habis bertemu dengan pelaku di pengadilan, teman saya langsung bicara, kita islah aja, dia bilang. Saya bilang, saya nggak mau. Dulu ngotot untuk bawa ke ranah hukum, kan sekarang mau islah gitu kan. Kita tunggulah, nanti setelah ini kita lihat bagaimana. Ternyata ya di situ ya si pelaku dengan selain memang dia menolak, mengakui gitu, dia kekeh bahwa dia memang tidak melakukan itu, ya dia malah menuduh dan fitnah kami. Terus saya bilang, yakin mau islah? Enggak deh. Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia juga pernah diguncang skandal pelecehan seksual. Kasus ini sempat menghebohkan publik sebab korban menerima pelecehan seksual dan perundungan 10 tahun lamanya. Pernah melaporkan di tahun 2011, namun baru ditanggapi setelah viral pada tahun 2021. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat akan bersikap tegas dan tidak menoleransi tindakan perundungan dan kekerasan seksual dalam bentuk apapun dengan memberikan sanksi berdasarkan peraturan yang berlaku. 2021, kasus pelecehan seksual di Lembaga Pengawasan Penyiaran ini sempat ditangani oleh penyidik Polda Metro Jaya. Namun hingga kini, penyidikan kasusnya jalan di tempat. Terakhir itu kan ini masih dalam tahap penyelidikan, dalam proses hukum itu kan masih sangat awal sekali. Dan terakhir dia mendapat SP2HP itu kalau tidak salah 9 Maret 2022 yang dalam surat kepolisian itu menyatakan tinggal menunggu keterangan ahli pidana, lalu setelah itu akan gelar perkara di Polda Metro Jaya di dalam surat SP2HP itu. Tapi hingga sekarang lebih dari 8 bulan pun tidak ada update apapun, bahkan SP2HP yang mestinya dikirim tiap bulan pun sama sekali tidak ada gitu loh. Jadi ya kami menganggapnya kasus ini mandek dan tidak ada kejelasan sama sekali begitu. Polres Metro Jakarta Pusat yang telah menerima laporan dari saudara MSA dengan baik. Sudah diproses, sudah ada tanda bukti lapornya, bahkan sudah di BAP. Apabila nanti terbukti terjadi tindak kekerasan seksual dan perundungan terjadi di Komisi Penyiaran Indonesia, kami dari seluruh pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia sudah berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku kekerasan seksual dan perundungan. Kasus pelecehan seksual maupun kekerasan seksual kerap terjadi di ruang publik, namun banyak orang abai hingga tidak mengenalinya. Kasus perkosaan lazimnya dianggap sebagai aib bagi korban. Itu sebabnya kasusnya seringkali tidak dilaporkan atau bahkan ditutup-tutupi. Aktivis perempuan Kustia menilai pemerintah belum serius. Pemerintah bahkan menutup mata dan cuek atas kasus-kasus yang terjadi di instansi alias halaman rumahnya sendiri. Jadi PR pemerintah harus segera menerbitkan Perpres ya Mbak, sebagai turunan Undang-Undang TPKS. Juga ini mewajibkan semua kelembagaan instansi pemerintah itu, lembaga negara itu untuk memiliki SOP. Jadi kalau ada kasus mereka sudah siap penanganannya bagaimana, terus pencegahannya itu juga perlu dilakukan. Jadi supaya pejabat-pejabat itu tidak kelimpungan gitu. Ini kan kalau di kelembagaan itu kan susah. Mereka memiliki kayak ruang
aman sendiri gitu, ruang nyaman sendiri bagi para pejabatnya ini yang tidak berpikir masa depan korban ini bagaimana. Biasanya selalu damai yang ditawarkan oleh ini, makanya tidak muncul ke publik ya. Terus juga kalau muncul itu juga mungkin karena dorongan ini ya, teman-teman pers juga, teman publik ya, teman-teman aktivis perempuan itu yang kemudian ini jadi perhatian masyarakat gitu. Kasus pelecehan dan kekerasan seksual tidak sepatutnya dilihat sebagai aib semata, melainkan sebuah tindak pidana kejahatan. Negara tidak boleh diam, berlindung di balik nama baik institusi. Perlindungan dan keberpihakan kepada para korban menjadi kewajiban dan keharusan. Jangan lagi memberi ruang kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Para pelakunya harus ditindak tegas sehingga menimbulkan efek jera dan tidak berulang. Metro TV.